Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan mengingat kembali tentang jajar genjang, kemudian ada trapesium, layang-layang, dan belah ketupat. Yang pertama dulu ada jajar genjang. Nah, ini dia gambarnya, ya. Nah, sifat-sifatnya memiliki dua pasang sisi yang sejajar dan sama panjang. Sisi AB sejajar dengan CD dan sama panjang. Kemudian sisi BC sejajar dengan AD dan sama panjang. Kemudian memiliki dua pasang sudut yang saling berhadapan dan sama besar. Sudut B berhadapan dengan sudut D, besarnya sama. Sudut A berhadapan dengan sudut C. Kemudian yang ketiga, memiliki dua diagonal yang saling berpotongan. Nah, ada diagonal BD dan ada diagonal AC. Yang keduanya saling berpotongan. Ya. Nah, kemudian, kalau kita ingin mencari keliling, nah, kita tinggal jumlahkan aja sisi-sisinya. Ada sisi AB ditambah sisi BC, ditambah dengan sisi CD, ditambah sisi AD. Kalau ini sisi AB kita misalkan P, BC kita misalkan dengan Q, maka di sini kita bisa rubah. AB-nya P, BC-nya Q. Ditambah sisi CD sama dengan AB, yaitu P. Ditambah sisi AD sama dengan BC, Q. Ya, jadinya 2P ditambah 2Q. Atau 2 dikali dengan P plus Q. Gitu. Ya. Kemudian kalau kita ingin menentukan luasnya, nah ini saya tarik garis ke sini sebagai ketinggiannya. Ya. Maka luasnya adalah alas dikali dengan tinggi. Nah, kalau di gambar ini, alasnya adalah P. Tingginya adalah T. Nah, gitu. Ya. Nah, ini contohnya. Ya, kalau kita ingin menentukan kelilingnya, keliling. Tadi apa? 2 kali sisi P plus Q. Ya, yang ini P, yang ini Q. 2, P-nya 12, Q-nya 8. 2 dikali 20, yaitu 40 cm. Kemudian luasnya, yaitu alas kali tinggi. Alasnya 12 cm dikali tingginya 6 cm. Dapatnya berapa? Iya, 72 cm kuadrat. Kemudian yang kedua trapesium. Nah, ini gambarnya, trapesium ABCD. Sifatnya memiliki 4 sisi, yaitu ada sisi AB, BC, CD, dan AD. Kemudian memiliki sepasang sisi sejajar. AD ya, sejajar dengan BC. Kemudian CD sejajar dengan AB. Yang ketiga memiliki 4 titik sudut. Ada titik sudut A, B, C, dan D. Jenis trapesium yang pertama ada trapesium sama kaki ya. Kaki AD sama panjang dengan kaki BC. Dan kalau kita lihat, diagonal AC nanti akan sama dengan panjang diagonal BD. Dia akan memiliki dua pasang sudut yang sama besar. Sudut D sama besarnya dengan sudut C. Ya. Kemudian sudut A juga sama besar dengan sudut B. Kemudian ada jenis trapesium siku-siku. Nah, di sini siku-siku di A dan siku-siku di D. Maka sudut A sama besarnya dengan sudut D, yaitu sudut siku-siku besarnya 90 derajat. Selain itu, dia memiliki dua buah sisi yang sejajar. AB sejajar dengan CD. Nah, kemudian yang terakhir ada trapesium sembarang. Ini ada A, B, C, D. Dia memiliki sepasang sisi yang sejajar, yaitu sisi AB sejajar dengan CD. Dan sudutnya tidak sama besar. Sudut A tidak sama besar dengan sudut D, dan tidak ada sudut yang sama besar. Gitu ya.
Sekarang kita akan menentukan besarnya keliling dari trapesium. Keliling. Ya, jumlah sisinya kita jumlahkan. AB nilainya adalah A ditambah B kecil, ditambah C, dan ditambah D. Kemudian luas. Ini kita tarik garis ke sini. Ini adalah tingginya. Luas trapesium adalah jumlah dua sisi sejajar, dua buah sisi yang sejajar. Dikali dengan tinggi bagi 2. Nah, di sini yang sejajar adalah sisi C sejajar dengan sisi BC sejajar dengan AB, yaitu A plus B dikali dengan tinggi per 2. Nah, itu rumusnya. Ya. Sekarang contoh soalnya, kita akan menentukan keliling dari trapesium di samping ini. Keliling, tinggal kita jumlahkan sisi-sisinya. Ya, 12 ditambah 10 ditambah 8 ditambah 8. Berapa ini? Ini 22 tambah 16. 38 ya. Ya, sentimeter. Kalau ditanya luas, luas sama dengan jumlah dua sisi yang sejajar. Nah, yang sejajar adalah sisi AB dan CD, yaitu 12 ditambah 8 dikali dengan tingginya. Tingginya AD, yaitu 8 per 2. 12 tambah 8, 20 kali 8 per 2. 20 bagi 2 kan 10. 10 kali 8, 80 cm². Jelas ya? Kemudian yang ketiga, layang-layang. Nah, ini gambar dia ya. Nah, sifatnya, yang pertama, dia memiliki dua pasang sisi yang sama panjang. Dua pasang sisi sama panjang. Dan tidak sejajar. Ya. Nah, AD sama panjang dengan AB, tapi tidak sejajar. Kemudian BC sama panjangnya dengan CD, dan juga tidak sejajar. Kemudian yang kedua, memiliki dua sudut yang sama besar. Sudut D sama besarnya dengan sudut B. Yang ketiga, dua diagonalnya saling tegak lurus. Nah, diagonal AC tegak lurus dengan BD. Nah, di sini siku-sikunya tegak lurus. Kemudian yang terakhir, memiliki satu sumbu simetri yaitu garis yang berhimpitan dengan AC. Artinya, kalau kita lipat ini, maka dia akan sama besar. Ya, gitu. Misalnya ADC ini akan sama besar dengan ABC kalau kita lipat. Ya, gitu. Nah, sekarang kita akan menentukan berapa keliling layang-layang. Nah, kelilingnya kan sisi AB ditambah BC ditambah CD ditambah AD. AB ditambah BC ditambah CD dan ditambah AD. Misalkan kita ini apa ya? Ini sisinya panjangnya A, kemudian di sini B. Maka AB-nya adalah B, BC-nya adalah A, CD kan sama panjang dengan BC. A ditambah AD sama panjang dengan AB.
Sehingga kita dapatkan 2A ditambah 2B, atau 2 dikali dengan A tambah B. Nah, sekarang luasnya. Luas itu adalah setengah diagonalnya, ya, diagonal AC, setengah AC dikali dengan BD. Kita misalkan bahwa diagonal AC itu adalah D1, ini D1, BD adalah D2, ya. Maka kita bisa gunakan setengah dikali dengan D1 kali D2, ya. D ini diagonal. Diagonal 1, diagonal 2, gitu ya. Contoh soal, jika AC 12 cm dan BD 4 cm, hitung luas layang-layang. Luas sama dengan setengah dikali dengan AC dikali dengan BD, ya kan? AC diagonal 1, BD-nya diagonal yang kedua. Berarti setengah dikali AC-nya 12 cm dikali BD 4 cm. Ini dicoret ya, dapat 6. 6 kali 4, 24 cm kuadrat. Kemudian belah ketupat. Nah, ini dia gambarnya. Dia sifatnya memiliki 4 sisi yang sama panjang. AB sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan AD. Yang pertama, 4 sisinya sama panjang. Kemudian, memiliki 2 pasang sudut. 2 pasang sudut yang berhadapan sama besar. Sudut B sama dengan sudut D, ya kan? Kemudian A sama dengan sudut C. Lalu dia memiliki apa lagi? Diagonal yang berpotongan tegak lurus. Diagonal AC tegak lurus dengan BD. Nah, sekarang kita tentukan berapa kelilingnya. Keliling. Misalkan panjang sisinya adalah A, dan A. Maka kelilingnya ya 4 kali A. Ya. Nah, kemudian luas. Kita misalkan bahwa sisi AC adalah diagonal 1 dan BD adalah diagonal 2, maka luasnya adalah setengah dikali diagonal 1 kali diagonal 2. Gitu ya, sama dengan rumus yang sebelumnya. Contoh misalnya kita misalkan bahwa D1 sama dengan 12 cm, D2-nya 10 cm, maka luasnya berapa? Setengah dikali D1 kali D2. Kita masukin 1 per 2 dikali 12 cm dikali 10 cm. Nah, setengah dengan 12 habis, ini dapat berapa? 6. Jadinya adalah 60 cm kuadrat. Paham ya? Soal latihan. Suatu belah ketupat memiliki panjang diagonal 8 cm dan 6 cm. Hitung keliling dan luas belah ketupat tersebut. Nah, silakan dikerjakan sebagai latihannya. Oke, cukup sekian dulu pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.